Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini adalah bagian dalam primordial mendalam arc, tapi tidak hanya tidak gelap, tapi juga sangat terang. Yunce mendongak dan terdiam, karena di depan matanya terdapat padang rumput hijau tua yang tak berujung, sejauh yang dia bisa lihat. Ujung padang rumput menyatu dengan langit gelap. Wow, itu persis sama dengan yang dikatakan Tuan. Ini adalah pertama kalinya Xia Yuanba ke sini dan wajahnya penuh kejutan. Dia berseru tak terkendali, guru telah mengatakan bahwa ada hukum tata ruang khusus di dalam primordial mendalam arc, bahwa itu adalah dunia tersendiri. Melihatnya dari sini, tidak ada yang akan berpikir bahwa ini sebenarnya adalah bagian dalam dari sebuah bahtera yang dalam. Dunia tersendiri. Wajah Yunce menunjukkan keterkejutan. Pada saat yang sama, suara Jasmine muncul di benaknya, seperti yang diharapkan, hukum tata ruang di pedalaman sama sekali berbeda dari dunia luar. Sepertinya jumlah ruang sebenarnya di bagian dalam sebenarnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Atau, bisa jadi lebih besar beberapa kali lipat dari seluruh benua langit yang mendalam, bahkan puluhan juta kali lipat mungkin. Seluruh padang rumput sangat datar, ujung-ujungnya tidak terlihat. Satu-satunya fitur yang menarik perhatian adalah formasi selebar 3 meter yang berkedip dengan sinar merah tidak jauh dari sana. Feng Hengkong dan banyak tetua sekte Divine Phoenix lainnya mengepung formasi mendalam, tampak sangat berhati-hati. Hukum tata ruang di tempat ini benar-benar aneh, di benua langit yang mendalam, jika tidak disentuh, kekuatan formasi dalam tata ruang semacam ini hanya akan berkurang sekitar setengahnya dalam 10.000 tahun. Namun formasi spasial yang ditinggalkan oleh generasi ayah kerajaan kita telah melemah sekitar 80% hanya dalam 300 tahun. Feng Hengkong mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Namun, kekuatan yang tersisa masih cukup untuk membawa kami ke area di mana eksplorasi terakhir dihentikan. Feng Feiyan menarik tangannya kembali dari pancaran formasi dan berkata dengan tenang. Bahtera mendalam primordial terlalu besar, waktu 24 jam yang singkat tidak cukup untuk dijelajahi sepenuhnya. Dengan demikian, setelah setiap eksplorasi, Sekte Divine Phoenix akan meninggalkan formasi spasial yang mendalam. Ketika tabut mendalam primordial dibuka kembali, mereka dapat langsung menggunakan formasi mendalam untuk memindahkan diri ke tempat yang mereka tinggalkan. Perkuat formasi awal terlebih dahulu, lalu kita bisa mulai. Feng Hengkong berkata dengan tegas. Ya, 20 lebih tuan dari Sekte Phoenix Ilahi semuanya mengambil tindakan pada saat yang sama, menyalurkan energi yang sangat besar ke dalam formasi yang dalam. Dengan sangat cepat, cahaya redup dari formasi mendalam semakin intensif. Setelah formasi mendalam diperkuat, Feng Hengkong berbalik dan berkata, para tamu dari tempat suci dan 6 negara, apakah Anda ingin melanjutkan menjelajahi interior primordial mendalam arc bersama-sama? Eksplorasi generasi sebelumnya telah mencapai kedalaman sekitar 15.000 km. Meski pada akhirnya tidak ada keuntungan, siapa tahu kali ini tidak akan ada terobosan bagi kita untuk menemukan benda-benda primordial mistis. Semakin dalam, semakin berbahaya. 15.000 km di dalamnya, akan ada binatang Tyrant mendalam yang mengamuk, itu akan penuh bahaya, dan kekuatan satu orang mungkin tidak mampu mengatasi beberapa rintangan, kerjasama tim akan diperlukan. Mereka yang ingin melanjutkan bersama, silakan masuk ke formasi mendalam ini, mereka yang ingin melanjutkan dengan bebas, silakan melakukannya, tapi, suara Feng Hengkong berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan lemah, mereka yang bahkan bukan tuan bisa lupakan saja, memasuki formasi mendalam ini sama saja dengan mendekati kematian. Di antara 36 orang yang hadir, hanya ada 5 orang yang kekuatannya jauh di bawah tuan, Yunce adalah salah satunya, 2 adalah praktisi mendalam dari Black Fin Nation,
dan dua lainnya adalah Yueji dan Meiji yang dibawa oleh Ye Xinghan. Tabut mendalam primordial hanya muncul sekali setiap 300 tahun. Karena sudah masuk, tentunya mereka akan memilih bekerja sama untuk menjelajah lebih jauh. Guru spiritual Guchang berbalik dan bertanya, Yuanba, apakah kamu ingin ikut dengan guru? Namun Xia Yuanba menggelengkan kepalanya, tidak perlu, guru. Alasan murid mengikuti guru menaiki bahtera yang dalam kali ini hanya untuk membuka mata dan bukan alasan yang ambisius. Jadi, aku tidak akan mengikutimu. Kakak ipar dan saya akan bersenang-senang saja. Dengan adanya Yun Ce, Guchang sudah tahu bahwa Xia Yuanba akan memberikan jawaban seperti itu. Dia perlahan mengangguk, tidak apa-apa juga. Namun, meskipun binatang buas yang sangat dalam di daerah sekitarnya bukanlah ancaman dan lingkungannya tidak terlalu berbahaya, dunia ini tetaplah luar biasa. Tidak ada yang bisa memprediksi di mana bahaya akan bersembunyi, jadi Anda tetap harus berhati-hati. Juga, kamu harus mengingat apa yang berulang kali guru katakan sebelumnya, begitu pintu primordial mendalam ark terbuka, itu menandai jam ke-24 sebelum bahtera yang mendalam itu menghilang. Ketika mendekati jam 24, seluruh ruang di dalam bahtera yang dalam akan mulai bergetar. Saat Anda merasakan ruangan bergetar, Anda harus berada di area seluas mungkin. Dengan begitu, pada jam 24, kamu akan diusir secara paksa dari dunia bahtera yang dalam. Namun, jika Anda berada di area tertutup seperti gua, ngarai, rumah, menara atau area semacamnya, Anda tidak akan keluar dari bahtera yang dalam dan akan menghilang bersama bahtera tersebut, yang berarti Anda akan mati. Sejak munculnya primordial mendalam ark, ada lebih dari 10 generasi sebelumnya yang mengalami nasib buruk, jiwa mereka padam seluruhnya. Ingatlah hal ini. Saya mengerti, guru. Xia Yuanba mengangguk, lalu bertanya, hanya saja murid ini tidak mengerti, mengapa seseorang tidak bisa keluar dari bahtera yang dalam di lokasi yang tersegel. Karena di kawasan ini, setiap bidang tanah, setiap bongkahan batu sangatlah keras. Selain itu, mereka mengandung hukum atribut bumi yang sangat menakutkan. Guru spiritual Guchang mengulurkan tangannya, menghisap batu seukuran kepalan tangan dan meletakkannya di tangan Xia Yuanba. Yuanba, cobalah untuk menghancurkannya. Oh, berdasarkan kekuatan Xia Yuanba saat ini sebagai tuan tingkat menengah, belum lagi sepotong batu, dia dapat dengan mudah menjepit sepotong besi yang dalam menjadi bubuk. Berat batu di tangannya terasa tidak ada bedanya dengan batu biasa. Dia mengangkat batu itu dan dengan kuat menggenggamnya. Setelah itu, wajahnya memperlihatkan keterkejutannya, karena batu di tangannya, apalagi pecah berkeping-keping, bahkan tidak ada bekas deformasi. Xia Yuanba meletakkan batu itu di tangan kirinya. Dia membuka telapak tangannya, lalu menarik napas, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantamkannya dengan keras. Separuh wajah Xia Yuanba berkerut, meringis kesakitan. Batu di tangannya telah jatuh, tidak rusak sedikit pun. Batu macam apa ini? Betapa sulitnya. Xia Yuanba menjentikkan pergelangan tangannya dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Yun Ce berdiri di samping Xia Yuanba, mendengarkan percakapan pasangan guru murid. Melihat tindakan Xia Yuanba, dia juga menunjukkan wajah terkejut. Dalam banyak hipotesis, bahtera mendalam primordial ini sangat mungkin merupakan bahtera mendalam dari zaman Dewa Sejati primordial, dan dengan demikian merupakan benda dari era Dewa Sejati. Jadi meskipun hanya sebuah batu kecil, itu tidaklah sederhana. Apapun dari tempat ini lebih tahan lama dari yang Anda bayangkan. Bahkan jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, pada dasarnya kamu tidak akan mampu menghancurkan bahkan bongkahan batu yang paling biasa sekalipun, apalagi dinding batu atau semacamnya. Guru spiritual Guchang berkata tanpa tergesa-gesa, karena benda-benda di area ini mampu membelokkan kekuatan yang begitu besar,
secara alami ia akan mampu membelokkan hembusan angin yang sangat besar. Jika kamu masih berada di area tertutup setelah 24 jam, maka hembusan angin yang akan mengeluarkan kami dari dalam bahtera akan terisolasi darimu juga. Tidak akan ada jalan keluar, dan kamu akan dikuburkan di sini selamanya, bersamaan dengan hilangnya primordial mendalam ark. Oh, saya mengerti. Xia Yuanba melirik batu di bawah kakinya dengan rasa takut yang masih ada, lalu mengangguk dengan serius. Untuk amannya, Yuanba, ambil ini. Guru spiritual Guchang mengeluarkan liontin giok, lalu menggantungkannya di leher Xia Yuanba. Tuan, apa ini? Xia Yuanba bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah batu giok formasi mendalam yang dibuat berdasarkan hukum tata ruang primordial mendalam ark. Di dalam bahtera yang dalam, jika menghadapi bahaya yang mematikan, atau jika berada di lokasi yang tersegel setelah 24 jam tanpa jalan keluar, pecahkan saja batu gioknya menjadi beberapa bagian. Formasi mendalam spasial khusus di dalamnya akan langsung membawa Anda ke kota Phoenix tepat di bawah bahtera yang dalam. Meskipun formasi mendalam di dalam batu giok itu kecil, ia mematuhi hukum tata ruang primordial mendalam ark, jadi membuatnya sangat sulit, dan membutuhkan kekuatan beberapa raja. Dulu, murid pribadi Kaisar Suci tersesat di aula kuno di sini, tidak dapat melarikan diri, dan dengan demikian menghilang bersama dengan tabut mendalam primordial. Dalam kemarahan dan kesedihannya, Kaisar Suci secara khusus membuat batu giok ini yang secara khusus melawan hukum tata ruang primordial mendalam ark. Di seluruh benua langit yang mendalam, hanya Suaka Raja Absolut kami yang memilikinya. Oh, jadi seperti itu. Xia Yuanba mengangguk, lalu berkata tanpa berpikir, Tuan, apakah Anda memiliki batu giok jenis ini yang lain? Berikan satu pada kakak iparku. Ini, guru spiritual Guchang memperlihatkan wajah penuh kesusahan. Tepat ketika dia ingin menggelengkan kepalanya, dia berpikir. Jika dia tidak memberikan yang lain, Xia Yuanba mungkin akan memberikannya kepada Yun Ce. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati dan melepas pakaian yang dia kenakan, lupakan saja, ambil milik guru. Kedua batu giok ini lebih langka dari yang Anda kira, selain bahaya yang mengancam nyawa, jangan menggunakannya dengan santai. Terima kasih Tuan. Xia Yuanba segera menyerahkan batu giok di tangannya kepada Yun Ce, lalu dengan santai memberi hormat pada guru spiritual Guchang, kakak ipar, ayo pergi. Meskipun ada binatang buas yang sangat dalam di sini, guru berkata bahwa dalam jarak beberapa ratus kilometer di sekitarnya, yang terkuat hanyalah binatang mendalam langit. Tidak akan ada banyak bahaya. Melihat Yun Ce dan Xia Yuanba berjalan ke arah timur, guru spiritual Guchang tertawa pahit dalam hati. Di seluruh benua langit yang mendalam, berapa banyak orang yang bermimpi menjadi muridnya, namun tidak bisa. Namun menghadapi Xia Yuanba, sebagian besar waktunya, dia harus berusaha menyenangkannya, takut kalau dia akan kehilangan muridnya ini, lagi pula, Xia Yuanba memiliki vena ilahi kaisar tirani dari legenda, yang ditakdirkan untuk menjadi penguasa satu generasi. Yang membuatnya khawatir adalah, dalam 2 tahun terakhir, kepribadian Xia Yuanba bisa dikatakan pendiam dan perkasa, pantas disebut watak seorang kaisar. Namun setelah bertemu Yun Ce, watak sebelumnya yang semakin tirani dan mendominasi praktis tersembunyi tanpa jejak. Juga, alasan untuk datang ke primordial mendalam ark di Divine Phoenix adalah untuk mengalami bahaya. Semakin berisiko kondisinya, semakin banyak yang ingin dia alami. Kemudian, dari krisis dan bahaya yang dihadapinya, ia akan menembus batas kemampuannya, tahap demi tahap. Namun, dia sekarang memilih untuk berkeliaran di lingkungan yang sepenuhnya aman. Guru spiritual Guchang sudah mulai merasa bahwa penampilan Yun Ce akan merugikan pencarian kekuatan Xia Yuanba dan kebangkitan vena ilahi kaisar tirani. Orang-orang dari sekte Divine Phoenix memasuki formasi mendalam satu demi satu.
Guru spiritual Guchang dan Ling Kun berdiri di sisi formasi mendalam. Ling Kun melirik dan berhenti di udara, lalu berkata kepada Ye Xinghan yang tidak berniat pergi ke sana, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tidak ikut dengan kami?" Lupakan." Ye Xinghan tersenyum tidak tulus dan berkata, "Jika saya membawa Yue Ji dan Mei Ji saya, barang-barang lama itu akan membuat tuan muda ini terlihat kotor. Daripada menemukan apa yang disebut barang ilahi purba, tuan muda ini lebih tertarik untuk bersenang-senang di atas bahtera mendalam purba ini." Menyelesaikan pidatonya, Ye Xinghan tertawa dan mengangkat kedua wanita itu, pergi ke kejauhan. Yang ini di sini untuk mengagumi pemandangan. Hal-hal seperti berkelahi dan membunuh akan lebih baik dilakukan oleh pria bau sepertimu, ini tidak diinginkan. Ji Qianru mengibaskan rambut panjangnya, mengerucutkan bibir dan membalikkan tubuhnya dengan bangga, "Pergi sendiri juga." Mengenai kepergian solo Ye Xinghan dan Ji Qianru, Feng Hengkong sama sekali tidak berniat mempertahankan mereka. Sebaliknya, dia menghela napas lega. Tanpa dua duri di sisinya, akan jauh lebih damai. "Suer, ayo pergi. Setelah itu, ikuti ayah kerajaan dengan cermat, kamu tidak boleh tersesat." Setelah Feng Hengkong selesai berbicara, Feng Suer, bagaimanapun, tidak bergerak satu langkah pun, namun tiba-tiba berkata, "Ayah kerajaan, Suer ingin berjalan-jalan sendirian, bukan dengan ayah, bolehkah? Kamu ingin menjelajah sendirian?" "Tidak, tentu saja tidak." Feng Hengkong tanpa ragu menggelengkan kepalanya. Dunia di dalam bahtera yang dalam ini aneh dan tidak jelas, dan bahkan ayah kerajaan harus sangat berhati-hati di tempat ini. Jika kita menghadapi bahaya, kamu harus tetap berada di sisi ayah kerajaan setiap saat, jika tidak, ayah kerajaan pasti tidak akan bisa merasa nyaman. Tapi, ayah kaisar telah mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini dapat dianggap sebagai tempat teraman di seluruh primordial mendalam Ark, sementara tempat yang ayah kerajaan tuju saat ini, malah lebih berbahaya. Jika Suir hanya akan bermain-main di sekitar, bukankah itu jauh lebih aman? Feng Suir berkata dengan suara lembut. Ini, Feng Hengkong terdiam, tapi masih menggelengkan kepalanya setelahnya. "Suir, sejak kamu masih muda, kamu tidak pernah meninggalkan Divine Phoenix City, dan kamu juga tidak pernah pergi ke tempat berbahaya sendirian. Oleh karena itu, ayah kerajaan tidak akan merasa nyaman sama sekali jika kami meninggalkanmu sendirian." Suir tahu, Suer tumbuh dalam perlindungan ayah kaisar dan berbagai tetua sejak kecil. Tapi, Suer harus tumbuh dewasa suatu hari nanti, dan tidak bisa berada di bawah perlindungan ayah kaisar atas segala hal yang akan dia lakukan dalam hidupnya. Tahun ini, Suer sudah berusia 16 tahun, dan dia sudah berada pada usia di mana dia harus bisa membuat keputusan sendiri, dan melatih dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, bukankah tempat ini awal yang bagus? Mungkinkah ayah kaisar berharap agar Suir tumbuh di bawah perlindungan selamanya, dan tidak menemukan dunianya sendiri selamanya? Suara Feng Shui membawa perasaan penuh harapan yang dalam, dan bahkan sedikit keinginan. Hati Feng Hengkong sangat tergerak. Namun, dia masih tidak bisa merasa nyaman karena Feng Shui benar-benar bergerak sendiri di tempat berbahaya ini. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa memberikan Feng Shui tingkat perlindungan paling ekstrim. Saat dia hendak berbicara, Feng Feiyan maju ke depan, dan berbicara di dekat telinganya. "Master Sekte, apa yang dikatakan Suir juga tidak salah. Dia sudah berusia 16 tahun ini, meskipun memberinya perlindungan dengan sekuat tenaga bukanlah hal yang salah, kita tidak bisa melindunginya seperti ini selamanya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa bertindak atas kemauannya sendiri, dan malah menyia-nyiakan garis keturunan dan kekuatannya. Terlebih lagi, turnamen pemeringkatan kemarin telah mengungkap kekuatan Sue. Tidak perlu menyembunyikannya lebih lama lagi. Dan dengan kekuatan Sue, dalam radius 10.000 km,
pada dasarnya tidak ada yang bisa mengancamnya. Jika kita berbicara tentang orang lain yang bertualang sendirian, bahkan jika Ye Xinghan dan Ji Qianru menggabungkan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa menjadi tandingan Sui juga. Jika Master Sekte masih khawatir, Feng Feiyan melirik Feng Hengkong dengan aneh. Kalau begitu aku akan tetap tinggal, dan melindungi Suir dari bayang-bayang. Dan pada saat yang sama, apa yang dikatakan Feng Feiyan benar. Dengan kekuatan Feng Suir, mustahil baginya berada dalam bahaya dalam radius 10.000 km. Jika dia dilindungi oleh Feng Feiyan dari bayang-bayang juga, maka itu akan lebih dari sekedar mudah. Pada saat yang sama, meminta Feng Feiyan membunuh Yun Ce, akan menjadi rencana yang sangat mudah juga. Feng Hengkong menghilangkan keraguannya, dan perlahan mengangguk ke arah Feng Suer. Baik-baik saja maka, apa yang dikatakan Suir benar. Anda telah dewasa, dan inilah saatnya bagi Anda untuk membuat keputusan sendiri dan melatih diri sendiri. Tapi kamu harus ingat apa yang ayah kerajaan katakan sebelumnya. Berhati-hatilah setiap saat. Wah, terima kasih, ayahanda. Kalau begitu Suer akan pergi sendiri sekarang. Ayah Kaisar, kamu harus ingat untuk berhati-hati juga. Feng Suer menanggapinya dengan kegembiraan yang tak tertandingi, lalu melambaikan tangannya ke arah Feng Hengkong. Dengan ringan naik ke udara, dia terbang ke arah timur, yang juga merupakan arah yang ditinggalkan Yun Ce dan Xia Yuanba sebelumnya. Hah, anak ini, Feng Hengkong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sekte Master, tenanglah. Tidak ada apapun di sini yang mungkin dapat mengancam Suir. Terlebih lagi, aku juga melindunginya dari bayang-bayang. Jadi, Master Sekte, silakan pergi dengan pikiran tenang. Feng Feiyan berkata sambil tertawa kecil. Tidak lama kemudian, Feng Feiyan juga naik ke udara, dan dengan santai terbang menuju ke arah Feng Suer pergi. Guru telah berkata sebelumnya, bahwa tempat ini adalah dunia tingkat tinggi. Tapi aku sama sekali tidak mengerti apa arti dunia tingkat tinggi. Padahal, di tempat ini, giok transmisi, dan semua item pengirim pesan tidak dapat digunakan. Bahkan menggunakan energi mendalam seseorang untuk mengirimkan suaranya sendiri juga tidak mungkin. Jangkauan yang bisa dirasakan seseorang dengan energinya yang dalam juga akan kecil. Karena Yun Ce belum memiliki kemampuan terbang, Xia Yuanba berjalan kaki bersamanya. Mereka berdua berjalan santai selama beberapa kilometer, namun yang mereka lihat hanyalah sepetak padang rumput, tanpa ujung yang terlihat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Yuanba di akhir, Yun Ce mencoba melepaskan persepsinya, seperti yang diharapkan, persepsinya hanya mampu mencapai jarak tidak lebih dari 60 meter, dan dia tidak dapat meregang lebih jauh dari itu. Ini sungguh sangat aneh, kata Yun Ce. 2 tahun lalu, alam rahasia Heaven Basin yang dia masuki juga merupakan dunia kecil yang mandiri. Namun, perasaan dunia primordial mendalam Ark ini sangat berbeda dari alam rahasia Heaven Basin. Adapun bagian mana yang berbeda, dia tidak bisa memastikannya. Keduanya berbicara sambil maju ke depan, secara bertahap meningkatkan kecepatan mereka. Meskipun demikian, di daerah padang rumput ini, mereka tidak bertemu dengan binatang buas apapun, dan mereka juga tidak melihat bahkan batang terkecil dari tumbuhan abnormal atau berharga. Itu tandus sampai-sampai mereka menjadi kacau balau. Setelah lebih dari 2 jam, mereka akhirnya keluar dari area padang rumput dan di depan mereka, secara mengejutkan terdapat sebuah gurun tanpa akhir yang terlihat. Setelah memasuki gurun, angin menjadi sepoi-sepoi dan sunyi. Udara di sekitarnya juga mengalami perubahan halus. Perubahan yang sangat kecil ini juga menyebabkan kewaspadaan Yun Ce secara tidak sadar meningkat. Benar saja, setelah berjalan beberapa langkah ke depan, bayangan hitam raksasa tiba-tiba muncul dari balik batu raksasa, menerkam langsung ke arah Yun Ce dan Xia Yuanba. Sungguh mengejutkan, kalajengking raksasa.
Ekor kalajengkingnya yang panjang bersinar terang dengan warna racun yang mematikan. Pergelangan tangan Yunce bergerak, dan dengan sekejap tubuhnya, dia langsung muncul tepat di bawah kalajengking raksasa. Dengan kecepatan kilat, Dragon Vault dihancurkan, menyerang perut kalajengking raksasa dengan kejam. Kalajengking raksasa itu hancur berjatuhan di langit, sebelum mendarat dengan keras di tanah. Pada saat itu mendarat, Xia Yuanba dengan cepat menyerang, dan dengan geraman, dia menghantamkan tinjunya ke tubuh kalajengking raksasa itu. Sesaat kemudian, tubuh kalajengking raksasa itu langsung hancur berkeping-keping dengan suara ledakan, berhamburan menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka terbang jauh. Aliran darah hitam tumpah dan tempat di mana darah itu dituangkan telah mewarnai seluruh tanah menjadi hitam pekat. Di antaranya, 2 tetes jatuh ke lengan Xian Yuanba. Yunce buru-buru melangkah maju, dan menggunakan Sky Poison Pearl untuk memurnikan racun di tubuh Xia Yuanba. Di saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Tubuh kalajengking raksasa beracun ini sangat kuat. Serangan horizontal berat dari Dragon Vault miliknya hanya mampu membuatnya terbang, namun tubuhnya tidak terluka. Namun Xia Yuanba, tanpa meminjam kekuatan senjata dan hanya dengan mengayunkan tinju dengan santai, mampu menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kekuatan yang dimiliki Xia Yuanba saat ini sebenarnya telah mencapai ketinggian yang mengerikan. Binatang buas yang dalam mulai bermunculan. Kakak ipar, kamu harus lebih berhati-hati. Xia Yuanba menendang potongan mayat di sebelah kakinya, dan kemudian, sambil melambaikan tangannya lagi, katanya. Tapi kakak ipar, tidak perlu terlalu khawatir. Tidak akan ada binatang buas yang terlalu kuat di sekitar ini. Dengan kekuatan kakak ipar dan kekuatanku, tidak ada yang bisa mengancam kita. Jika kakakmu mengetahui kekuatanmu saat ini, dia pasti akan sangat terkejut. Yunce memandang Xia Yuanba, dan berkata dengan sangat serius. Kakak Yun. Pada saat ini, suara yang jelas dan bersemangat, seolah-olah itu adalah musik surgawi di telinga, terdengar di belakang mereka. Yunce menghentikan langkahnya, dan buru-buru memutar kepalanya. Suara ini, jelas merupakan suara Feng Shue'er. Saat dia berbalik, dia melihat sosok seorang gadis remaja dengan kecantikan tiada taraf dan seperti ilusi di langit. Dia perlahan melayang turun dari langit, dan keindahan posturnya seperti kunang-kunang yang memperagakan tarian anggun. Meskipun dia masih mengenakan mahkota kaca giok Phoenix, Yunce masih bisa merasakan perasaan gembiranya. Suir, mengapa kamu di sini? Di mana ayahmu dan yang lainnya? Feng Shue'er mendarat di samping Yunce, dan berkata dengan gembira. Ayah kerajaan dan yang lainnya telah pergi untuk menyelidiki area dalam dari bahtera yang dalam, dan mengizinkanku untuk bergerak bebas sendiri. Mengapa ayahmu mengizinkanmu sendirian? Di masa lalu, dia bahkan tidak mengizinkanmu meninggalkan kota Divine Phoenix. Kata Yunce kaget. Hehe, Feng Shue'er tersenyum manis. Saya memberi tahu ayah kata-kata yang dikatakan kakak Yun kepada saya saat itu. Saya memberi tahu ayah kerajaan bahwa saya sudah dewasa, bahwa saya telah mencapai usia di mana saya harus mandiri, dan membuat keputusan sendiri, jadi ayah kerajaan menyetujuinya. Begitukah? Yunce sedikit mengangguk. Meskipun dia masih memiliki keraguan bahwa Feng Hengkong akan benar-benar merasa nyaman membiarkan Feng Shue'er bebas bergerak sendiri di dunia ini di mana bahaya yang tidak diketahui masih ada, Feng Shue'er saat ini berdiri tepat di depannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Melihat Feng Shue'er, yang kini berada di sampingnya, suasana hati Yunce secara alami terangkat. Awalnya, dia berpikir bahwa itu akan memakan waktu lama sebelum dia bisa menghadapinya dalam jarak sedekat itu. Sekali lagi, dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengannya secepat ini. Sambil tersenyum, dia berkata, kalau begitu, Suir, apakah kamu ingin bertualang bersama kami? Feng Shue'er mengangguk.
Jika mahkota kaca giok Phoenix-nya dilepas pada saat ini, akan mungkin untuk melihat sepasang mata yang telah melengkung ke bulan baru yang cerah. Dia berkata dengan riang, "Kalau begitu, Kakak Hyun, kamu harus melindungi Suir, oke? Oh, dan kakak yang besar, kamu juga harus melindungi Suir." Kakak besar sedang menatap lurus ke arah mereka berdua. Hanya ketika Feng Suir berbicara dengannya barulah dia sadar kembali, dan bertanya dengan mata melebar. "Kakak ipar, kalian berdua, saling kena." Yun Che mengangguk. "Suir pernah menyelamatkan hidupku." Saat Yun Che mengucapkan kata-kata ini, mata Xia Yuanba yang menatap Feng Suir langsung mengalami perubahan besar, dia pernah menyelamatkan Yun Che. Hanya pada titik ini saja, lupakan dia sebagai putri salju dari Sekte Phoenix Ilahi, bahkan jika dia adalah seorang nenek iblis tua yang sangat keji, dia akan tetap menghormatinya, dan tetap berterima kasih padanya. Dengan tepukan di dadanya, katanya, "Kamu telah menyelamatkan nyawa kakak iparku, maka itu sama saja dengan menyelamatkan nyawaku. Jangan khawatir, jika ada yang berani menindasmu, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang buas, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi." Tunggu sebentar. Xia Yuanba tiba-tiba teringat evaluasi yang diberikan guru spiritual Gu Chang kepada Feng Suir kemarin. Suaranya tiba-tiba terhenti, lalu dia mulai sedikit tergagap. "Nona kecil, oh, tidak. Putri Salju, apakah kekuatanmu yang dalam, benarkah?" Setengah langkah dari Sovereign mendalam. "Itu benar." Feng Suir mengangguk dengan sangat santai, seolah-olah menurut pendapatnya, itu bukanlah suatu hal yang pantas untuk dibanggakan atau diperhatikan. "Saat aku berumur 20 tahun, kekuatanku yang dalam seharusnya bisa mencapai alam Sovereign mendalam yang sebenarnya. Apakah saya benar-benar luar biasa?" Luar biasa, luar biasa." Xia Yuanba menelan seteguk air liur dengan kuat, dan mengangguk dengan ekspresi kaku. Dia tinggal di Absolute Monarch Sanctuary selama hampir 2 tahun, dan telah melihat banyak sekali ahli yang menurutnya hanya ada dalam legenda. Pandangannya terhadap dunia telah lama berubah dari sebelumnya. Namun, bahkan di Suaka Raja Absolut, tidak pernah ada kemunculan seorang raja yang berusia di bawah 20 tahun. Lupakan tentang Xia Yuanba, bahkan guru spiritual Gu Chang tercengang di tempat ketika dia mengetahui tentang kekuatan Feng Suir. Kamu benar-benar baru berusia 16 tahun. Bagaimana tepatnya kamu berkultivasi?" Xian Yuanba mau tidak mau bertanya. "Itu rahasia, jadi aku tidak bisa memberitahumu itu, oke?" Feng Suir menjawab dengan riang, lalu datang ke sisi Yun Che. "Kakak Hyun, kemana kita harus bermain? Dalam 22 jam berikutnya, aku bisa sekali lagi menghabiskan waktuku bersama Kakak Hyun. Aku sangat bahagia." "Suir, kamu ingin pergi kemana?" Sebenarnya, dimanapun tidak masalah. Izinkan saya memberi tahu Kakak Hyun sebuah rahasia, alasan mengapa saya meninggalkan ayah kaisar, dan pindah sendiri, adalah untuk menemukan Kakak Hyun. Tapi tempat ini sangat luas, dan jangkauan persepsiku juga sangat berkurang. Sebelumnya, saya bahkan tersesat. Dan di sini kupikir aku tidak akan bisa menemukanmu." Xia Yuanba, yang dibiarkan tergantung di sampingnya, menatap kosong ke arah dua orang yang berdiri bersama dengan mesra, dan dia diam-diam mengulurkan tangannya untuk menggaruk kepalanya. Hubungan mereka sepertinya terlihat sangat baik. Tapi anehnya, bukankah guru mengatakan bahwa Putri Salju dari Sekte Phoenix Suci tidak pernah mengizinkan siapapun untuk melakukan kontak dengannya? Di saat yang sama, di tempat lain, Penatua Agung Phoenix Ilahi, "Mengapa kamu di sini?" Ye Xinghan berbalik, dan dengan mata menyipit, dia memandang ke arah Feng Feiyan yang datang mencarinya. Yue Ji dan Mei Ji di sampingnya perlahan-lahan menyebar ke samping, memperlihatkan belati di masing-masing tangan mereka. Ekspresi mereka juga menjadi sedingin es.
Dunia di dalam primordial mendalam arc ini adalah tempat terbaik untuk terjadinya pembunuhan, karena tidak ada orang lain di sekitarnya yang dapat melihat atau merasakan jika seseorang terbunuh di sini. Setelah primordial mendalam arc menghilang, semua jejak akan hilang sepenuhnya, memungkinkan si pembunuh kembali tanpa hukuman. Feng Feiyan adalah tetua agung dari Sekte Divine Phoenix, dan terlebih lagi, seorang tuan tingkat tinggi yang berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant. Tentu saja, Ye Xinghan bukan lawannya. Tidak perlu khawatir, Penatua Agung Divine Phoenix ini adalah orang terpintar di seluruh Sekte Divine Phoenix. Alasan dia datang untuk mencari tuan muda ini, hanya untuk hal yang baik, dan bukan untuk hal yang buruk. Ye Xinghan mengulurkan tangannya, dan berinisiatif berjalan menuju Feng Feiyan. Kamu tidak pergi menyelidiki dengan Feng Hengkong dan yang lainnya. Mungkinkah kamu ditugaskan untuk hal lain? Ho. Feng Feiyan tersenyum penuh arti. Saya tentu saja di sini untuk menyampaikan kabar baik kepada Tuan Muda Balai. Saya sedang bersiap untuk mengirimkan hadiah sebesar itu kepada Tuan Muda Balai. Tidak perlu lagi menunggu besok atau lusa, karena bisa dilakukan hari ini. Dan, hal itu juga dapat dilakukan dengan sempurna. Oh, wajah Ye Xinghan miring ke atas. Feng Shuer, yang diinginkan oleh Tuan Balai Muda, tidak menemani Feng Hengkong untuk menyelidiki daerah yang dalam. Sebaliknya, dia bergerak sendiri, dan alasan kenapa aku tidak mengikuti mereka lebih dalam, adalah untuk mematuhi niat Feng Hengkong. Lindungi Feng Shuer dari bayang-bayang, dan pada saat yang sama, membunuh Yun Ce, tikus yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kata-kata Feng Feiyan menyebabkan mata Ye Xinghan mengeluarkan cahaya aneh. Tepat setelah itu, dia mengulurkan kedua tangannya, mengangkat kepalanya ke atas, dan mulai tertawa.